Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung di acara, workshop, komunitas Get Book First ya. Jadi, pada malam hari ini kita akan mengadakan workshop bagaimana, cara mereview buku yang baik dan menarik. Dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita ini ada, Pak Yosafat yang nanti akan sharing ya dengan kita terkait, eee bagaimana cara mereview buku dengan baik. Nah sebelumnya, perkenalkan dulu dengan saya Fajar Fathahillah yang ditunjuk oleh teman-teman untuk menjadi, ketua di komunitas Get Book First ini. Jadi komunitas ini berdiri tanggal 25 Februari 2022 ya, dan, latar belakang acara ini adalah, program kita ke depannya akan mereview buku-buku yang teman-teman member sudah baca, kemudian ingin di-sharing dengan, teman-teman yang lainnya. Nah, ini kita perlu ada ilmunya, perlu ada caranya gimana, karena mungkin di sini banyak yang belum pede ya, mungkin banyak baca buku, tapi bagaimana cara sharing ke teman-temannya itu belum begitu percaya diri. Nah, makanya pada kesempatan kali ini kita akan coba, menggali dengan, lebih dalam bagaimana caranya supaya kita pede dalam mereview buku. Dan bahkan mungkin bisa menjadi cuan ya, kalau bisa, apa, masuk ke YouTube atau masuk ke FYP TikTok Iya, gitu ya, iya, itu bisa jadi cuan juga ya, ya kita nggak tahu. Nah, itu mungkin nanti kita akan sharing, dengan Pak Yos. Nah, buat teman-teman juga di sini yang ingin bertanya, nanti silakan bertanya setelah sesi, Pak Yos selesai, mungkin kira-kira sekitar 30 menit kali ya, Pak Yos, kita akan siap, sharing. siap. Setelah itu diskusi, teman-teman yang ingin bertanya dan sebagainya silakan. Eee, Baik mungkin itu aja sedikit perkenalan dari komunitas ini. Selanjutnya kita akan langsung ke Pak Yos saja. Pak Yos gimana Oke, kabarnya? sehat, Sehat alhamdulillah ya? puji Tuhan, Iya, senang bisa gabung dan thank you ya didaulat jadi tamu pertama komunitas ini tuh iya, buat saya, happy, dan ini menarik ya, jadi saya, eee senang bisa support acara ini dan komunitas ini. oke. Baik mungkin langsung Pak Yos Langsung ya? bisa disampaikan. Oke, kalau gitu saya share ya, izin share dulu ya. Oh ya, Oke. Eee pertama disclaimer ya, saya bukan ahli, bahkan saya juga baru 2 kali, apa tuh namanya, men-share buku ini di sebuah komunitas yang dulu namanya Business Book Review, sekarang mereka sebutnya Bread Business sama apa gitu ya. Dan yang menarik, si komunitas ini, kebetulan yang membuat itu, dulu bos saya, waktu itu in my past life saya pernah jadi konsultan, HR, human capital, dan, saya banyak berinteraksi dengan yang namanya Mas Gatot. Beberapa kali saya, ikut diundang untuk datang, melihat reviewnya, menarik terutama karena dengan network-nya si Mas Gatot banyak banget, eee, orang-orang yang punya kemampuan lebih dan berhasil ya men-share buku yang penting buat mereka. Dan sebenarnya si komunitas ini juga udah menerbitkan buku, Bunga Rampai Hasil Review. Nah, itu salah satu yang bisa mmm, aja jadi cuan ya. Bukunya keren. udah saya bukunya udah saya share ke Lena, ada 3, itu, something yang silahkan teman-teman kalau memang mau baca, mau lihat, karena menurut saya itu justru contoh yang bagus ya mereka mereview. Jadi dari hasil mereka mereview, berdasarkan, waktu mereka present, itu mereka, dibuatin buku oleh, si Mas Gatot sama beberapa temennya untuk dijadikan buku, dan tapi videonya pun teman-teman bisa nonton. Nanti kalau saya dapat undangan lagi, saya bisa forward ke komunitas ini. Saya sarankan kalau memang bukunya menarik menurut teman-teman, go ahead datang, liatin, jadi pengamat aja juga nggak apa-apa.
Dan nanti menurut saya bisa lihat gitu loh, persoalannya sebenarnya bukan pede atau enggak pede sebenarnya. Persoalannya itu cuman masalah kita itu ketika diminta share atau volunteer mau share, ada sesuatu enggak yang mau disampaikan. Karena menurut saya di komunitas itu mereka sangat appreciate apapun hasil reviewnya kita. Walaupun ada standar, tapi ada yang mau review, mereka akan bantu. Bahkan beberapa kali saya lihat itu ada yang mau juga menunjukkan kalau memang ada kekurangan kita dan ada masukan-masukan yang bisa disampaikan. Bahkan sampai ke saya juga saya dengan senang hati melakukan itu. Itu disclaimer yang pertama ya, bahwa saya bukan ahli, saya juga baru 2 kali. Tapi saya memang senang baca buku. Memang saya juga declare sebenarnya saya lumayan nerd ya. Saya lebih suka di rumah baca buku dari dulu, tapi sekarang sudah terdistract karena ada Netflix, ada Disney Plus, ada Prime. Dasar anak-anak saya ya bisa bisa membujuk saya untuk berlangganan 3 sekaligus, maka saya Wow. sudah ribet lah meninggalkan layar itu kadang-kadang. Apalagi kalau udah film yang saya suka. Dan genre buku yang saya suka sebenarnya agak-agak aneh ya. Saya lebih suka baca buku thriller daripada baca buku bisnis sebenarnya. Wah. Ininya saya favorit saya pengarang tuh namanya Jeffrey Devers. Dia selalu bikin apa thrillernya tuh pembunuhan ya. Ya nih satu lagi ya, My Other Side of Life itu saya sangat suka baca misteri thriller pembunuhan dan Jeffrey Devers itu beberapa serinya dia selalu dengan detektif uh, apa model detektif gitu dan biasanya yang saya ada satu yang saya sangat favorit biasanya kalau keluar seri itu saya beli dulu ya sekarang saya lagi berhenti karena nggak tahu mau ditaruh di mana kadang buku saya. Jadi saya juga pernah bilang sama Lena, salah satu penyakitnya orang yang senang baca buku itu kadang-kadang kompulsi ya beli buku. Apalagi sekarang ada yang paling mudah itu namanya Big Bad Wolf ya. Jangan pernah Mhm. masuk Tokopedia kalau lagi penawaran Big Bad Wolf. Apalagi ada duitnya di OVO-nya gitu ya. Nah itu nggak Makin terasa, gampang. pilih-pilih ya makin gampang. Apalagi pakai BCA. Dibilang ada tambahan lagi, ujung-ujungnya tetap aja nyebelin setelah datang. Dalam satu kardus, bukunya mau ditaruh di mana kata istri saya. Emangnya nambah rumahnya? Enggak. Nah, ya tapi itu salah satu penyakit orang yang senang baca buku ya. Banyakkan beli, kapan bacanya nggak tahu. Tapi saya berusaha untuk baca. Sampai saat ini saya tetap baca. Selain saya juga langganan majalah. Saya langganan Harvard Business Review, saya Oh, langganan MIT Review, saya langganan Fast Company, dan juga sekarang World Economic Forum. Nah, itu kapan diikutin dan baca juga nggak tahu. Tapi kalau ada yang nanyain reference, nanyain topik apa, saya bantuin cari, saya share artikelnya, nggak apa-apa. Dan tugas mereka lah yang membaca dan mereview kan, bukan saya lagi kan. Saya cuma tugas nyariin aja. benar. Silakan, silakan dipakai. Saya juga nggak keberatan kalau ada teman-teman yang merasa punya ada sumber yang harus bisa didapat mungkin di forum-forum yang tadi saya sebutin, let me know. Saya bisa download dalam bentuk PDF. Nanti silahkan di-share, dibaca, bahkan buat kebutuhan pribadi juga terserah aja gitu loh. Tapi saya senang bisa cariin. Kadang-kadang saya bilang saya senang juga search, research, cari ya artikel. Makanya dulu waktu kuliah saya senang tuh kuliahnya bikin research, bikin bikin waktu kuliah S2 ya. Cariin artikel, tapi begitu nanti disuruh nulisin ininya ya, tesisnya itu saya butuh setahun untuk nyelesain. Jadi nyari bukunya, bikin sumbernya, apa segala macam, sampai bikinin apa tuh, nah surveinya semua saya senang-senang aja. Tapi begitu harus duduk, nulis, nah itu juga kadang jadi ini. Tapi
that's how menurut saya bisa membuat kita juga bisa membuat review yang baik. Jadi selalu belajar ya. Silahkan aja. Nanti saya sekali lagi declare I'm not the expert, tapi saya akan men-share kenapa sih menurut saya nggak perlu takut memberikan review. Dan kalau pengen tahu lebih banyak, saya juga melakukan itu waktu disuruh review pertama, Google lah. Generasi teman-teman ini sekarang ini Google itu sangat powerful. Carilah. Dan waktu melakukan review, jangan khawatir, pasti buku tersebut pernah di-review aja, menurut saya. Karena nggak mungkin nggak pernah. Nanti saya share even buku yang terakhir saya review, buku mengenai Hideo Kojima ya, itu juga ternyata udah banyak yang baca. Walaupun waktu itu saya lumayan baru dia selesai di iniin ya. Itu perkenalan dari saya, sisi di lain yang banyak teman-teman beruntung yang datang jadi tahu saya punya baca Iya. nonton film thriller ya. Jadi ya. Oh, disclaimer nanti yang aktif bertanya dan nanti Fajar boleh decide siapa yang dapat hadiah. Saya mau punya buku, 3 buku yang mau saya bagiin. Boleh milih buku yang udah saya baca, which is yang saya review, yaitu Shoe Dog. Shoe Dog saya sampai beli 2 kali, karena saking paniknya pernah saya lupa taruh di mana itu buku. Saya bawa kemana-mana karena persiapan mau review. Tiba-tiba loh, kok nggak ada yang tahu ya ada di mana. Ternyata ada di mobil, tapi di bawah ini ya, lagi di bawah kursi gitu. Oh, Ya udah saya udah beli aja. Jadi saya punya buku Shoe Dog 2, 2. udah saya coret-coret. Satu lagi ya bukunya Hideo Kojima ya. Itu boleh, atau nanti saya ada beberapa buku yang boleh dipilih, masih baru, belum pernah saya baca. Itu juga nggak apa-apa kalau memang mau dipilih untuk Siap, siap, ayo. hadiah ya. Jadi ada 3 buku ya, penyemangat supaya nanti Siap. bertanya, mau di ini. Nanti Fajar yang menentukan siapa sebenarnya yang akan dapat hadiahnya. Nanti saya kasih list buku yang bisa dipilih, lalu kita serah terima di kantor. Oke, Oke, semoga terima kasih. nanti bisa bersemangat bertanya ya. Oke, kenapa sih saya mulai dengan ini ya? Menurut saya memang buku itu ataupun apapun yang ditulis oleh sama si author, pengarang, saya selalu ingat, dan saya juga pernah baca bukunya si Isabel Allende ini ya, saya lupa judulnya. Tapi it's a very interesting book karena itu semi autobiografi, dan memang saya consider that book itu one of a beautiful book. Kenapa? Dia describe bagaimana keluarganya, karena si Isabel Allende ini keluarganya itu jadi korban, dia orang Chili ya, jadi korban represi rezim militer saat itu karena mereka senang menulis hal-hal yang bertentangan dengan rezim diktator militer saat itu. Nah, buat saya memang si author atau apapun kita yang pernah menulis, menurut saya itu kita menulis hal-hal yang pasti akan sulit nanti dilupakan orang, terutama kalau mereka baca. Tapi perlu nggak sangat jadi dipercantik atau dibuat seolah-olah harus sangat menarik? Enggak, karena biasanya sincerity kalau kita buat dengan tulus, kita buat dengan apa adanya, bisa jadi itu lebih impactful daripada berusaha dipercantik. Tapi itu memang kan ketika kita hanya sharing atau kita menyampaikan. Tapi kalau nanti naik kelas, mau jadi komersial memang ada selalu beberapa bagian yang namanya editor lah, setting lah, apa segala macam. Tapi I don't think we are going that way dulu ya. Tapi percayalah, writing itu menurut saya salah satunya kenapa review jadi penting atau sharing itu jadi penting. Itu adalah membuat pemikiran kita atau ide yang kita sampaikan menjadi sesuatu yang diingat orang. Dan kita ketika menyampaikan, kalau kita menyampaikan dengan sincere, menurut saya itu akan lebih impactful juga. Makanya saya mulai dengan kata-kata ini. Nanti akan sangat simpel kok cara saya ya. Saya juga nanti akan coba contohin setelah selesai apa yang saya share di book club-nya Brit tadi ya. Dan nanti coba teman-teman lihat, complicated gitu menurut saya sih enggak.
Tapi the big part yang harus dilakukan, nanti juga saya share, itu adalah preparation menurut saya. Karena memang bukunya harus kita baca. Oke, saya langsung masuk ya. Oke, nah ini yang tadi saya bilang, buku berupa bunga rampai, kumpulan review buku dari anggota klub Brit tadi. Nah, buku ini ada 3, saya sengaja beli dari Mas Gatot dan teman-teman supaya bisa dibagi-bagi. Saya sendiri punya 1. Nah, silahkan kalau mau dibikin buku bergilir untuk dibaca boleh, mau ada yang mereview boleh, dan dijadikan sebuah perpustakaan kecil di mana bisa kita bikin pojok buku gitu atau pojok baca, baik itu di GL ataupun di Centennial gitu ya. It's going to be fun kalau kita bisa membuat itu. Jadi orang ketika datang sangat impress dengan kita masih baca buku, dan jangan merasa kuno ya baca buku ya, karena menurut saya baca buku itu dengan dengan experience memegang dan merasakan. Nanti saya coba bawa ya kadang kalau kita ketemuan bareng. Majalah yang menurut saya sangat senang, salah satunya karena kertasnya menyenangkan untuk dipegang. Itu majalah Fast Company tadi ya. Nah, itu dari kertasnya aja udah menyenangkan dipegang. Dan dia juga membuat ketebalannya juga enggak selalu tebal, tapi memang cukup untuk kita baca. Kedalamannya juga cukup. Kalau mau lebih banyak, dia punya versi online-nya yang bisa kita deep dive untuk mencari tahu lebih banyak. Nah, buku ini saya promosiin di Tokopedia juga ada kalau mau beli sendiri juga. Nggak mahal juga, supaya kita jadi punya pengalaman membaca review-review yang sudah terpilih. Apa sih yang disampaikan oleh para reviewer tersebut. Dan reviewer ini bukan kelas reviewer yang menurut saya juga komersial, tapi mereka sincere menyampaikan pendapatnya mereka. Ya. Dan mereka enggak quote unquote juga harus jadi yang paling benar. Ketika berdiskusi pun mereka sangat terbuka untuk diberikan masukan mengenai pendapatnya mereka. Ya, jadi bacalah buku ini ya. Nah, sebelum ini kalau ada nanti termasuk bagian penilaian yang bisa dapat hadiah buku ya. Ya, sayangnya Fajar mungkin belum bisa ikut, tapi sebagai moderator sama Chief, menurut saya nanti kalau Fajar ada buku yang menarik nanti menurut saya, atau nanti ada buku yang saya mungkin punya, saya akan kasih sendiri deh, Jar. Dan mungkin dibiasain aja kali ya, kalau memang mau dijadikan siapa yang mau jadi moderator, itu sendiri udah dapat sebuah apresiasinya buku. Karena kan ini klub buku. Masa klub buku tiba-tiba apresiasinya tiket nonton gitu kan. Nggak sinkron gitu ya. Jadi, nah ini ada yang mau share nggak? Apa sih buku terakhir yang dibaca, kapan, dan apa yang menarik mengenai buku tersebut? Monggo, silakan teman-teman. Silakan. Dapat hadiah tuh dari Pak Yos. Dapat hadiah karena ini jadi salah satu kriteria Fajar menentukan mau dibagi. Silakan yang mau sharing buku terakhir yang dibaca. Dan kapan? Ya sampai selesai ya. Baca bukan cuma dari halaman depan sama tengah lalu dibilang baca buku ya. Enggak ya, sebuku dari sampai selesai dibaca. Ya boleh diceritain dikit dan kapan sih itu dilakukan. Oke, ada yang mau? Saya boleh Pak? Boleh. Silakan Mbak Heni. Oke, jadi selamat malam Pak Fajar, Pak Yos. Kenalin saya Heni dari tim branding. Buku terakhir yang saya baca itu judulnya Mata yang Enak Dipandang, karyanya Ahmad Tohari. Jadi menarik banget Pak, menurut saya ceritanya Ahmad Tohari itu ya, buku-bukunya itu menarik karena salah satunya ini yang Mata yang Enak Dipandang ini bercerita tentang cerpen-cerpen. Isinya itu adalah cerpen-cerpen yang mostly
point of view-nya itu adalah dari orang low end ya. Jadi dari ekonominya low end, dan mereka banyak nih ceritanya dari berbagai point of view untuk si karakternya ini. Nah, ceritanya itu walaupun cerpen tapi kena aja gitu, Pak. Jadi kisahnya gitu, ada salah satu cerita kayak misalnya menceritakan si tokohnya ini bapak-bapak tua, dia itu susah banget nyebrang jalan. Jadi di ceritanya latarnya di desa gitu, ada satu jalanan besar, jalan raya gitu, dia susah banget nyebrang karena di sana itu kondisinya ramai ya, kendaraan lewat gitu ya. Dan diceritakan itu dia emang orangnya ini punya kendala fisik juga ya, jadi dia disability juga gitu, dan di sana juga nggak banyak nih orang-orang yang mau ngebantuin dia setiap kali dia mau nyebrang, sedangkan dia butuh untuk bisa nyebrang setiap hari karena masalah pekerjaan juga ya, dia kebetulan seorang petani gitu. Nah, dia ini akhirnya diceritakan dia itu baru bisa nyebrang ketika dia meninggal gitu. Jadi ketika dia meninggal, dia baru bisa ya dibawa mayatnya oleh warga setempat rame-rame nyebrang jalan itu. Jadi cara Ahmad Tohari ngegambarin kehidupannya dia yang begitu sulit gitu ya, terus akhirnya dia baru bisa achieve sampai ke keinginan dia gitu ya. Itu benar-benar ini banget sih, stage by stage-nya, cara menyampaikannya keren banget sih menurut saya gitu. Dan banyak sih sebenarnya cerita-cerita lain dia tuh yang benar-benar kayak bahkan kita nggak ngebayangin gitu bahwa posisinya mereka tuh sesulit itu gitu, atau kita nggak bisa deh ngebayangin benar-benar ada di posisi mereka gitu. Tapi ketika baca ceritanya Ahmad Tohari ini emang menarik dan seru juga sih Pak untuk diikutin. Good. Itu kapan terakhir dibaca? Saya terakhir baca itu sebenarnya lama sih Pak, kayak di awal tahun sih Pak, awal tahun. Good. Ya, Ahmad Tohari saya juga surprise nih. Thank you ya Hen udah mau share. Nggak banyak orang baca buku sastra ya. Dan angkatan Henny baca buku sastra, saya senang banget. Papa saya sastrawan soalnya. Oh, oke. Iya. Dan saya belajar buku sastra, baca puisi, baca hal yang mengenai sastra itu karena buku papi saya juga banyak. Papi saya lebih parah dari saya. Waktu meninggal itu 2 kamar bukunya dan nggak ada yang bisa diselamatin karena kita bingung mau taruh di mana. Kita sumbang akhirnya ke perpustakaan Habib Yasin karena itu salah satu pembimbing dia waktu dia bikin makalah-makalah ilmiah ya. Jadi thank you udah sharing. Dan Ahmad Tohari salah satu pengarang yang menurut saya good, dan itu salah satu review ya menurut saya, itu salah sharing. Iya, masuk review. Itu termasuk mereview dan sampai masih ingat, that's really good gitu. Anyone else yang mau share buku terakhir yang dibaca apa dan kapan? Nggak usah terintimidasi sama Henny. Acara apapun yang disampaikan is good. Jadi go ahead ya teman-teman, jangan terintimidasi juga sama Chief Human Capital Management. Nggak ada Chief Human Capital Management, yang ada Yosafat ya, Yos ya. Jadi saya juga nggak akan ngomongin apa-apa lagi juga, ini persoalan. Nggak bakal masuk KPI juga ya Pak. Iya, nggak bawa KPI lah. Bawa keseruan mengenai Ada yang lain? Kalau nggak ada, nanti sambil jalan ya. Kalau masih tiba-tiba saya udah jalan, bilang, Yos, boleh nggak saya mau share yang tadi, pertanyaan tadi? Boleh. Kalau teringat dan sudah mengumpulkan niat dan tekad harus nih sharing, go ahead ya. Nanti saya diberhentiin aja. Oke? Tapi that's the thing mengenai baca buku menurut saya. Dan that's the thing kenapa menurut saya itu sesuatu yang saya sangat senang dengan baca buku. Dan baca buku itu selalu membuat kita bisa berdiskusi dengan siapapun yang kita ketemu. Salah satu yang saya suka, tapi sekarang saya sudah beneran menahan diri gitu ya. Kan saya juga dulu kerjanya suka di-assign ke sana kemari ya. Dan for whatever reason, kalau saya lagi nunggu pesawat,
sambil baca, itu pasti akan ada orang yang iseng nanya, atau saya kalau ngelihat orang baca, saya iseng nanya. Ya, dan terjadilah conversation yang kadang-kadang ya cuman berhenti di situ, conversation. Tapi it really give a lot of insight. Karena kadang-kadang buku yang dibaca sama dia bisa sama, dan dia kasih insight-nya kenapa dia senang, atau saya juga kasih insight saya. And it's a great conversation tanpa perlu berkenalan. Karena saya juga nggak banyak yang saya sampai harus kenalan, saya siapa, apa, segala macam, cuma nanya lagi baca buku apa. Kenapa buku itu yang dibaca, apa sih yang menarik, segala macam, and it's roll aja seperti tadi, dan terjadilah conversation-nya. Ya, jadi tapi saya juga masih kalah dengan ada satu teman saya juga udah lama nggak connect, ternyata dia suka baca buku dan suka share juga di IG-nya. Nah, itu kalau nanti mau dijadikan bintang tamu, saya bisa tanyain kalau dia mau, ya karena dia juga senang share buku-buku yang dia pernah baca di IG-nya dia. Ya, itu juga silahkan aja ya. Jadi baca buku, share, itu nggak perlu takut karena it's about what you think about the book, what you understand from the book ya. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ada sebagian nih ya saya buka ya. Nah ini saya coba ini ya. Sebenarnya ini lebih ke personal ketika saya harus mereview atau mikir mengenai buku dan diminta pendapat saya selalu start dengan why-nya. Kenapa sih saya mau membaca buku tersebut, dan kenapa juga buku tersebut meaningful buat saya. Karena kan udah selesai. Dan biasanya why-nya itu kalau waktu saya ditanya oleh orang atau ketika kemarin share di book club itu, saya taruh di depan. Ya, supaya orang langsung tahu gitu loh. Dan lalu barulah saya masuk ke beberapa detail mengenai buku itu yang menurut saya menarik. Nggak harus semua, tapi beberapa detail menurut saya buku itu menarik. Baru sesudah itu saya selalu akan share lesson learn-nya saya itu apa dari buku tersebut. Nanti saya kasih contoh ya. Dan saya yakin teman-teman setelah ngelihat contoh saya akan bilang, kalau begitu mah besok saya share buku, pasti deh ngomongnya kayak begitu. Karena simple banget kok buat saya. Dan kenapa Mas Gatot sama teman-teman itu atau Fajar juga dengerin mereka senang, karena buat saya selalu berusaha ketika present, saya kasih konteks, saya kasih deskripsi yang seringkali saya ambil dari pengalaman saya melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang lagi saya bahas aja bukunya. Atau saya kasih konteks lebih jauh mengenai si pengarangnya. Ya, nanti yang akan saya tunjukkan yang saya baca si buku Hideo Kojima tadi ya. Oke. Lalu lesson learn itu ketika kita sampaikan pun belum tentu yang harus canggih-canggih amat lesson learn-nya. Nanti bisa teman-teman lihat juga, tapi the thing itu contohnya seperti yang tadi disampaikan Henny, itu adalah apa yang kita memang benar rasain dan dapatkan dari baca buku tersebut. Dan trust me, apa yang teman-teman baca, apa yang teman-teman dapat, apa yang teman-teman pelajari, itu nggak ada yang akan bilang salah, jelek, atau nggak sesuai. Karena it is your personal experience. The good thing mengenai baca buku ini is a personal experience yang teman-teman akan share ke teman-teman lain yang sebenarnya juga sangat terbiasa dengan baca buku dan tahu pasti ada personal experience untuk hal ini. Nah, lalu tadi ya personal tips, nggak perlu canggih-canggih amat, yang terpenting itu adalah insight dari kita, jadi no right or wrong. Dan yang perlu kita pastikan tuh kita beneran mengerti bukunya dan kita beneran yakin buku tersebut menurut kita menarik untuk di-share. Kayak tadi saya bilang, saya baca minimal 2 kali Hideo Kojima ataupun si Shudok, buku dari si
yang memulai dengan Nike ya. Di si Shudok itu mengenai pemilik Nike ya, bagaimana dia membuild brand Nike dan juga sampai sekarang itu tetap menguasai pasar. Lalu 4P, apa 4P-nya? Preparation, 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 preparation. Tapi bukan berarti menuju ke perfection ya, lebih ke progressing supaya kita comfortable dengan apa yang akan kita sampaikan. Oke. Nah, apalagi nih buat saya yang tadi harus start. Karena kalau menunggu-nunggu momen yang pas, ya nggak ada lah ya momen yang pas. Saya selalu bilang, momen pas itu ya now. Ya, lalu believe me, it's about progression. Jadi nggak ada perfection. Dan selama baca, selama mempersiapkan, saya selalu suka kata-kata ini, inquisitive mind. Beneran bertanya lagi, kenapa ya si ownernya ini berpikir begini, kenapa ya dia harus melakukan itu? Karena the good thing mengenai baca buku, the dialogue, the conversation waktu baca, itu adalah antara kita dengan buku, dengan si pengarang. Tapi ketika kita mau share the dialogue atau conversation itu antara kita dengan para pencinta buku yang lain. Nah, kalau sudah pada taraf kita harus converse, kita harus melakukan dialog, ya pasti kita harus punya keinginan atau kebesaran hati untuk juga terbuka pikiran dan hati kita untuk dapetin masukan dari mereka. Nah, sambil coba-coba menyiapkan pertanyaan, saya berhenti share dulu sambil nanti saya coba share contoh ya yang saya kerjakan ya. Satu yang Shudok dulu ya. Saya berhentiin dulu ya. Stop share. Saya share contoh yang saya kerjakan ya. Satu ya, ini yang mengenai Shudok ya. Shudok itu adalah ini justru pertama kali saya share. Mereka dulu nama grupnya Bedah Buku Bisnis ya. Nah, ini bukunya Shudok. Pengarangnya itu ini sebenarnya semi biografi, tapi bukan autobiografi karena bukan dia yang fully nulis, tapi dialah yang mengerjakan banyak halnya dari Phil Knight. Phil Knight ini pemilik Nike dan pencetus Nike ya. Dan kenapa sih saya senang mau share buku ini dan I found out ternyata buku ini pernah di-share juga di Bedah Buku Bisnis di awal-awal. Dan masuk dalam bunga rampai tadi ya, Rip. Kenapa sih saya senang dengan buku ini? Ya dari beberapa hal, terutama ini pengalaman bisnisnya ya, bagaimana dia membangun bisnis sepatu ini dengan akhirnya sukses dan kalau teman-teman belum tahu, Phil Knight ini dulu sebelum beneran punya brand sendiri, which is Nike, itu dia sebenarnya menjual sepatu asik. Ya, dan dia ini Phil Knight ini adalah sebenarnya atlet lari ya, dan si pelatihnya sangat senang ngutak-atik sepatu. Nah, salah satu yang beneran berkesan buat saya dari buku ini adalah ketika nemu kata-kata ini nih dari si Phil Knight. The cowards never started and the weak died along the way. That leaves us, ladies and gentlemen, us. Us-nya itu siapa? Orang-orang yang mau mulai. Orang-orang yang terus berusaha sampai berhasil. Nah, makanya tadi kalau tips saya, now itu harus mulai. Karena kalau nggak mulai, nggak akan terjadi apa-apa. Which is itu tadi, the cowards never started. Dan the weak, kenapa kita nggak boleh weak? Yang tadi harus konsisten. Begitu mulailah dengan pikiran bahwa ini harus mencapai beberapa hal dan harus terus tumbuh dan terus berkembang. Jadi nggak bisa begitu mulai kita baru bilang kayaknya nggak bisa deh, nggak mau lah, nggak akan saya terusin. Nah karena udah mulai nih Get the Book First Club ini, ayo kita terusin sampai ini tumbuh dan berkembang. Karena kita tahu
Itu yang akan membuat book club ini terus jalan. Nah, dari sini saya udah langsung tuh terangin mengenai why Shoe Dog, karena ini adalah beneran personal view. Dan ternyata Shoe Dog ini itu dipilih oleh Bill Gates itu sebagai 5 buku yang harus dibaca pada tahun 2016. Saya follow Gates Notes ini ya, jadi buku-buku apa yang dibaca sama dia, apa yang dia rekomendasi, saya baca ininya. Sekarang kadang-kadang nggak keikutan, tapi kalau tiba-tiba muncul, karena seringkali ada email reminder, saya akan masuk dan lihat. Lalu udah, saya cuma nerangin, karena ini mengenai kehidupan si Phil Knight, dan ada ini ya, saya pakaiin sampelnya dengan bikinin jadi timeline. Ya, dari mulai dia kerja sambil berdagang, dari dia berusaha punya merek, lalu dia meng-hire timnya, dan sampai dia sukses menjual shares-nya. Ya, dan ini dia nggak mudah ya dapetin pertumbuhan yang ada sekarang, dan sampai dia mencapai pada posisi sekarang. Bahkan kalau saya nggak salah, saking sibuknya dia nggak deket ya sama anak keduanya, dan anak keduanya ini unfortunately juga pada akhirnya karena seringkali berusaha tidak bisa menyaingi papinya ini, dia punya kegiatan sendiri kalau nggak salah di Amerika Latin, dan meninggal lagi nyelam ya. Nah, apa sih personal take? Waktu saya buat nih, saya masih di PT Infra Solusi Indonesia juga ya, bantuin. Dan buat saya, resilience itu penting. Jangan berhenti. Lalu ya kalau ada krisis ya nggak apa-apa, kerjain aja terus. Ya. Lalu dia buat saya, dreams itu perlu tuh. Dan perlu ada value. Nah, ini yang saya lakukan, nggak susah kan gitu loh. Nggak luar biasa juga gitu loh. Ya, kalaupun nanti diminta di-share tadi presentasi tadi semua, ya ayo aja nanti saya kasih ke Fajar, silakan aja di-share. Ya, that's it dari saya. Saya yakin sesudah ini mestinya Fajar akan banyak yang minta saya share. Gila, gampang banget ternyata. Nggak susah kok meng-share dan mereview buku. Ya, semoga begitu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya dan mau di ini saya kembaliin ya ke Fajar. Silakan Fajar. Baik, terima kasih Pak Yos atas ulasan terkait review bukunya. Menarik ya, ternyata memang review buku itu mudah sebenarnya ya, kalau memang kita tahu cara-caranya. Dan buat teman-teman silakan yang ingin diskusi atau bertanya tadi terkait apa yang disampaikan Pak Yos, bisa langsung ditanyakan saja, atau bisa raise hand, atau bisa langsung aja open mic aja. Mau Ayo. bertanya, Pak Yos. Silakan Ya, Pak Haji. Ya, izin Pak Yos, Pak Ya. Mas Fajar. Punten ini sambil nyetir ya. Oh, iya. siap. Hati-hati Pak Haji. Siap. Pak Yos, Ya. gini ya, saya tuh dalam milih buku tuh memang cukup hati-hati gitu, karena saya percaya apa yang masuk ke pikiran kita baca masuk ke pikiran, itu akan jadi masuk sebagai mindset atau yang mendrive kita secara tidak langsung dalam bersikap gitu. Nah, gimana ya triknya bukan trik lah ya, gimana caranya yang paling baik menurut Pak Yos supaya kita tuh dapat buku yang memang high quality gitu, dan ini akan bawa hal yang positif buat kita gitu, jadi bukan vice versa-nya gitu. Oke. Jadi Pak Yos. Interesting. Ini saya nggak duga dapat pertanyaan ini ya, tapi nanti Aji kalau memang menurut Fajar wajar dapat buku, nanti saya kasih yang buku Hideo Kojima ya. Hideo Kojima ini kenapa menurut saya menarik?
dia ini, kenapa saya baca ya, boleh saya share ya, Ini yang ini saya excited banget dapat pertanyaan ini. Kelihatan ya muka saya udah akhirnya nemu gimana nih nge-share. Saya share lagi ya, boleh ya? Iya, boleh. Sekarang yang buku Hideo Kojima ya, sebentar ya. Nah, saya langsung ke, jangan mengenai Hideo Kojimanya dulu ya. Jadi Hideo Kojima ini bukunya, jadi dia ini kan sebenarnya kalau yang pada suka main game atau yang tahu teman yang main game, nanti tanyain ya, karena dia ini game designer yang berhasil, ya. Dan dia akhirnya baca buku dan ini nanti dia itu setelah berhasil bahkan di kick out dari company-nya. Dan dia nggak punya problem, dia nggak pernah jelek-jelekin company-nya itu, dan dia banyak belajar dari baca buku. Buku apa aja? Karena dia itu setiap hari, ini juga salah satu, nanti jangan bingung ya, saya belum tentu saya baca juga majalah. Saya juga berlangganan Wired UK. Kalau yang ini nggak bisa berlangganan online-nya juga, saya nggak tahu juga kenapa, dan nggak bisa langganan langsung, jadi saya langganan lewat salah satu toko buku di Jakarta ya. Nah, di Wired UK ini salah satu majalah manajemen juga, tapi banyak kan mengenai teknologi. Di review nih bukunya si Hideo Kojima, namanya Creative Dreams. Nah, tiap hari si Hideo Kojima ini dari mulai tamat SMP, itu dia ke toko buku, tapi saya lupa semenjak kapan dia tiap hari ke toko buku itu, tiap hari dia beli buku. Buku itu dia harus baca dari awal sampai akhir. Regardless itu menurut dia a good book atau bukan. Karena menurut dia connecting atau encounter itu sebuah pengalaman. Kalaupun dia dapat buku bagus, 1 dari 10, yang 9 kan berarti miss ya. It's a good winner. Dan kita nggak boleh discourage ketika memilih buku, ternyata ketemu buku yang tadi menurut Aji bisa jadi mempengaruhi kita. Karena buat saya, buku itu ketika terjadi kita baca, ada tadi conversation, dialog dengan si pengarangnya. Dan ketika dia memilih buku, interestingly, dia merasa, dan saya percaya itu terjadi, selalu ada sesuatu yang menarik dia ke buku tersebut. Walaupun belum tentu dia suka, tapi dia pasti habisin, tapi dia selalu menghargai pengalamannya. Dan setiap dia beli buku, dia pasti akan selipin si slipnya itu, resipnya itu di dalam buku tersebut, supaya dia ingat dia beli di mana, dan itu kapan terjadinya, dan gimana caranya dia menemukan buku tersebut. Nah, saya agak neutral dalam hal ini menanggapi pertanyaan Aji ya, karena menurut saya ketika sudah jadi buku, tapi bukan buku yang diterbitin lah ya, bukan buku yang kita nggak tahu tiba-tiba nongol gitu ya, ada di mana kan sekarang juga katanya gampang banget bisa nerbitin buku. Tapi ketika bukunya itu diterbitkan oleh penerbit yang cukup respectable dan ada di toko buku yang memang quote unquote adalah toko buku yang respectable juga. Mungkin yang harus kita lakukan ketika menemukan buku itu yang tadi, dialog dengan si buku ya. Nah, menurut saya mudah atau tidak terpengaruh sama si ide yang ada di buku tersebut, itu sangat tergantung dengan bagaimana kita sudah terbiasa memahami ide yang ada di sebuah buku. Karena saya sampai sekarang, bahkan anak saya juga berusaha untuk tidak menghalangi dia baca, apalagi yang SMA ya, udah mau SMA kelas 3, dia kelas 2. Saya malah terbuka, dia lagi mau cari buku apa, kalaupun mulai agak lebih dewasa lagi, saya akan bilang, hati-hati, ada ininya ya. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain. Rather than saya halangin. Karena sudah ini. Nah, anak saya yang sekarang
kelas 5, saya bolehkan baca buku-buku yang udah kelas 12, umur 12 sampai 13 kan kalau buku anak-anak gitu ya. Kenapa? Karena tadi saya pengen mereka punya inquisitive mind. Tapi saya selalu bilang nggak boleh bacanya sendiri. Harus mau nanya ke papinya ini. Dan saya kalau nggak mereka bertanya, saya yang nanya, udah halaman berapa, apa yang terjadi, ada yang menarik nggak? Ya. Tapi di sisi lain ketika kita sudah dewasa seperti ini, menurut saya, karena kita udah terbiasa baca dan mulai punya dialektika berpikir ya, dengan si buku, itu bekal kita yang paling menarik menurut saya. Dan saya yakin, ini sama saya kembali declare ya, saya agak neutral mengenai pengaruh buku terhadap behavior atau buku terhadap pemikiran. Karena kita sebagai makhluk yang berpikir, menurut saya justru akan makin tajam dan makin mampu dengan kita makin banyak membaca buku dan terbuka untuk berdialog dengan si buku tersebut. Ya, jadi kalau ditanya sama Aji tadi gimana, menurut saya salah satu tipsnya makin tajamlah menganalisa si buku yang kita baca. Makin banyaklah berdialog dan cari lagi di belakang. Kalau misalnya nemuin satu fakta A, B, C gitu ya, menurut dia ini loh logiknya. Saya seringkali akan Google sekarang. Bener nggak sih? Masa sih kayak gitu? Yakin nggak sih? Dan kalau ada yang mereview, biasanya kalau ada yang kontroversial idenya itu, waktu mereview orang juga ngasih tahu, oh, menurut kami nggak begini nih, menurut saya nggak begitu. Jadi si inquisitive mind-nya itu beneran harus jalan, Ji, menurut saya. Ketika kita pengen tidak quote unquote ya dikelabui oleh ide-ide yang ada di buku. Tapi jangan jadi terlalu pemilih menurut saya. Saya percaya banget yang dibilang si Hideo Kojima juga. Nikmatin aja sih proses memilih dan mendapatkan bukunya, baca dari awal sampai akhir. Nah, Hideo Kojima ini juga itu adalah sebenarnya kumpulan dari artikel-artikel yang dia buat di beberapa majalah. Nah, nanti cara bacanya, kalau nanti siapapun yang dapat buku itu, bacalah dari bagian 2 dulu. Jadi si Hideo Kojima ini yang menarik, ya, dari tidak senang baca waktu kecil, tapi datang dari keluarga yang sangat senang baca. Akhirnya jadi senang baca karena satu buku yang dia baca waktu dia harus ke toko buku, lagi nunggu les. Kebayang ya, di Jepang itu les SMP aja mau masuk SMA itu les dia. Untuk bisa masuk SMA. Nah, mau hujan, biasanya dia lebih senang jalan-jalan, dia masuk toko buku, dia nemu satu buku, dia beli, dia baca dari awal sampai akhir, 1 hari selesai. Padahal bukunya tebal. Nah, dari situ dia sangat tergila-gila buku, dan dia selalu ngabisin waktu di situ, bukunya apa segala macam, dan dia orang tuanya meninggal, papinya itu meninggal waktu dia kecil. Dia banyak belajar justru dari buku. Ya, dan dia berhasil melalui menurut dia, dan ini harus dipahami dalam konteks Jepang ya, si buku Hideo Kojima ini kan orang Jepang banyak yang kesepian, banyak yang merasa sendiri. Nah, buat dia nanti coba baca ya, menurut saya unik banget cara berpikir dia. Dia merasa tidak kesepian lagi dan tidak punya tendensi mau bunuh diri karena dia sering baca ada orang lain juga yang kesepian. Nah, kalau ada 2 orang merasakan hal yang sama, mestinya dia nggak kesepian gitu. Ya, jadi dia bisa mengatasi rasa kesepiannya itu karena baca buku dan tahu ada orang lain yang kesepian. Itu is an interesting way untuk open mind dan melihat pemikiran-pemikiran baru dengan baca buku. But again, this is my understanding, this is my insight. Satu buku, kenapa saya senang bisa share buku yang udah saya baca, bahkan nanti mau di-share lagi oleh teman-teman, silakan aja. Karena menurut saya pasti akan ada insight yang berbeda. Ya, gitu ya, Ji ya. Jawaban yang tidak
jawaban yang tidak menjawab, bahkan cenderung jadinya membuat bertanya lagi, silakan aja. Justru jadi kebuka ini juga jadi kebuka. Jadi ada proses double confirm ya, kita cari referensi lain, terus mungkin kalau kita suka ikut bedah buku, di sana juga akan ada pendapat-pendapat dari luar ya, jadi nggak apa yang kita tangkap, takutnya kan kita salah tangkap juga gitu ya. Yes. Thank you, Betul, Pak. betul. Contoh ya, waktu ngomongin Shudok ya, kan salah satu saya bikin itu contoh sukses seorang yang dari keluarga yang tidak mampu bisa bikin keberhasilan. Nah, saya lupa siapa, salah satu profesor bisnis ini bilang, enggak, si Philip Knight itu bukan dari keluarga nggak mampu, wong bapaknya bisa jadi anggota klub itu, anggota klub ini, dia bisa masuk universitas ini dan itu, dan dia bisa punya duit. Oh, oke, ya benar juga sih, karena mungkin tidak mampu dan mampunya itu kriterianya berbeda ya, dan akhirnya yang lain juga bilang, oh masa sih dibilang tetap mampu kayak begitu, kan dia kuliahnya juga bisa jadi memang pakai pinjaman lah, apa segala macam. Ya akhirnya terjadi dialog mengenai benar nggak sih Phil Knight itu sukses dalam kondisi yang sangat susah. Akhirnya kita sepakat ya memang enggak kayaknya. Karena mereka termasuk keluarga menengah di Amerika, tapi tidak mengecilkan keberhasilannya Phil Knight. Karena nggak gampang gitu loh untuk mencapai posisi dia sekarang. Oke. Good. Ada yang lain yang mau bertanya? Oke, terima kasih Pak Yos dan Pak Haji yang telah bertanya tadi. Hati-hati di jalan Pak Haji, masih nyetir. Oh, yes. Hati-hati sih. Oke, buat teman-teman yang lain, ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak, saya mau bertanya nih. Oh ya, go ahead. Gini Pak Yos, saya ingin bertanya terkait genre buku ya. Kan di sini masing-masing teman-teman mungkin beda-beda ya. Ada yang tadi Pak Yos sendiri kan lebih suka ke thriller, kemudian kalau saya lebih ke self improvement. Teman-teman yang lain mungkin ada yang suka di cerpen dan sebagainya. Nah ini apakah di masing-masing genre ini apakah ada perbedaan dalam menyampaikan review bukunya, ataukah memang ada sebuah tetap gitu ya alurnya, atau gimana tuh Pak Yos? Oke. Menurut saya alurnya mungkin tetap ya. Tapi kalau udah mungkin yang di share novel, cerpen, bisa jadi kita juga, terutama thriller novel ya, kalau lagi review, jangan jadi spoiler kan, nanti nggak Iya, ada buku, kasihan juga itu si Nah itu dia tuh kadang pengarangnya gitu ya. kadang gitu tuh. Iya. Nah, cuman menurut saya the logic mestinya sama, tapi mungkin karena apa yang saya share banyak kan buku bisnis ya, saya juga belum pernah share novel, tapi menurut saya perbedaannya salah satunya itu adalah memang ketika why-nya pasti berbeda, lesson learn-nya mungkin juga belum tentu sebanyak ketika kita baca buku self improvement, kita baca buku bisnis gitu ya, karena bisa jadi lesson learn-nya ya enjoyment kali ya, bagaimana kita enjoy atau apapun lah ya itu, tapi mungkin perlu dirubah yang menjadi lesson learn, apa yang menarik mengenai teknik bercerita dia dan sebagainya. Tapi menurut saya logiknya mestinya sama, hanya mungkin pembobotan hasil di belakangnya yang akan berbeda ya. That's my take sih, Fajar, karena menurut saya juga belum pernah melakukan. Kalau teman-teman mau coba lihat, compare ininya ya, kalau para reviewer itu mereview buku novel, kalau yang saya lihat, kalau yang thriller atau misteri gitu, mereka berusaha untuk tidak mereveal apa sebenarnya conclusion dari si buku tersebut. Ya, sama seperti mungkin lebih banyak ketika seperti nge-review film kali ya, alur cerita yang diceritain, apa yang menarik, lalu akhirnya apa ya dibuat gantung lah, supaya orangnya mau nonton atau mau baca si buku itu ya.
Tapi sorry, saya tambahin. The key point menurut saya selain tadi ada logiknya, the storyline itu harus utuh sih menurut saya. Memang itu yang kadang-kadang kita jadi khawatir. Bener utuh nggak ya, bener menarik nggak sih buat orang. Tapi buat saya kriterianya utuh menurut kita ya, bukan harus berpikir ini akan berdampak yang luar biasa atau nggak perlu gitu. Kalau menurut kita udah utuh, udah logik, karena the test itu hanya persoalan logik. Ya, ada sistematikanya aja. Sesudahnya, kalau udah yakin siap, go ahead, lakukan, nah nanti kita progres dan belajar lagi dari hasil. Kita review yang pertama tadi, presentasi berikutnya pasti akan lebih baik. Ya, itu masukan jawaban dari saya, Fajar. Siap. Terima kasih, Pak Yos. Oke, buat teman-teman yang lain silakan langsung open mic aja bagi yang ingin bertanya atau diskusi atau sharing juga, mungkin udah pernah Yes. udah pernah nge-review tadi ya novel atau apa, mungkin bisa. Silakan, terbuka buat teman-teman. Halo, malam Pak Yos. Ya. Izin bertanya, Pak. Boleh. Ya, silakan Pak Revanto. Ya, terima kasih Mas Fajar. Ya Pak, kalau dari tadi yang disampaikan, didiskusikan itu kan mungkin lebih ada ceritanya Pak ya, novel, cerpen, dan lain sebagainya. Nah, terus terang saya background-nya itu teknik Pak, jadi memang dari kuliah itu Pak bacanya ya database, komputer, dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kalau kita sharing, kan kalau buku gitu kan nggak ada ceritanya Pak ya, ada ininya tujuannya gitu. Nah itu gimana Pak ininya, tips and triknya? Oke. Saya nggak tahu ya, tapi kalau nanti coba baca buku Si Bunga Rampai itu kayaknya ada beberapa yang cukup teknikal, walaupun mereka berusaha mencari sisi lainnya. Kalau nggak salah, The Right Algorithm atau apa gitu loh ya. Tapi saya juga nggak tahu itu buku mengenai apa, tapi kalau judulnya kayaknya cukup teknikal. Nah, buat saya poinnya tetap aja, why-nya kan harus clear. Kenapa sih buku itu mau di-share? Apa yang dapat why-nya itu kan kenapa kita tertarik mau share dan kenapa kita mau baca buku itu. Contoh, misalnya ya, yang juga tadi ya, buku teknikal apapun itu. Lalu, tapi supaya kita juga tahu, buku teknikal itu memang kalau disampaikan apa adanya kan boring, tapi pasti ada sisi teknikal yang menarik, yang membuat Revanto tuh dengan santai baca dari awal sampai habis. Karena itu justru yang menurut saya insight yang harus disampaikan. Karena belum tentu, contoh ya, kayak Pak Revanto senang baca buku teknik, saya enggak. Tapi saya berusaha menyampaikan bahwa baca buku Shudok itu menarik, kan bagian teknikalnya yang menarik yang saya sampaikan. Pasti ada bagian boring kok dari buku itu. Tapi sisi menariknya yang saya sampaikan. Dan apa yang bisa kita ambil pelajarannya itu juga kita sampaikan. Jadi menurut saya tidak ada buku yang tidak bisa di-share. Saya tetap believe itu. Silahkan share. Permasalahannya adalah ketika kita share, kita kan selalu berusaha supaya menyampaikan pikiran kita nih. Nah, sampaikanlah pemikiran kita dengan cukup logik dan ada storyline-nya, supaya orang bisa mengerti dan setuju. Oh iya, benar ya. Dan key-nya menurut saya memang seperti yang ada di buku Bunga Rampai itu, dan jadi tujuannya si book club itu, bukan supaya orang tidak membaca buku ya, diberikan sharing, review supaya orang, oh iya ya menarik ya, saya beli deh, saya baca. Nah, Shudok itu ternyata banyak orang yang baru sadar buku itu menarik. Contoh yang terbaik itu ada sahabat baik saya, ikut juga kita sama-sama kenal. Gatot, dia baru baca Shudok setelah ikut review. Dan setelah ikut review dia ke saya, gila Yos, bener ya, Shudok itu luar biasa si Phil Knight. Ya, tapi berharap kita jadi pakai sepatu Nike, saya juga senang lari ya. Saya nggak pakai sepatu Nike, beneran saya nggak pakai karena kaki saya nggak cocok dengan Nike aja gitu. Tapi kita respect
sama seorang Phil Knight dan sama-sama lihat bahwa pengalaman hidupnya dia itu benar-benar luar biasa dan wajar dianggap sebagai buku yang menarik oleh banyak tokoh yang membaca ceritanya dia. Ya, Bill Gates saja jadiin 5 buku yang wajib dibaca di 2016 ya, menurut saya luar biasa ya, penghargaan yang luar biasa karena Bill Gates itu ternyata juga book freak ya. Dia seingat saya baca dalam 1 bulan itu baca 5-6 buku gitu target. Dan kan pasti dia udah gape ya memilih buku bagus dan tidak bagus yang wajar untuk direkomendasi, dan menurut saya ya sekaliber dia bisa merekomendasikan sebuah buku Phil Knight, ya saya coba gitu, dan which is true. Nah, balik lagi Revanto, share aja whatever books, karena kan ini Get the Book ini kan tidak dibatasin hanya Get the Book novel ya, kan enggak ya Fajar ya, any books. Iya, semua boleh masuk. Ya, saya support kok. Nanti yakinlah akan menemukan, dan pasti ada bagian-bagian yang menarik dari setiap buku, apalagi yang sudah diterbitkan dan kenapa itu terbit ya. Tapi itu belum membuat saya bisa baca sampai akhir. Ada satu buku saya lupa apa, tapi mengenai astrofisik atau apa gitu loh. Reviewnya bagus banget. Saya bukalah buku itu. Setiap kali saya baca 2-3 halaman jadi pengantar tidur saya. Setelah beberapa kalinya bayang baca buku itu gitu loh. Saya sampai ini kenapa ya, reviewnya bagus banget gitu loh. Tapi teknis banget mungkin Pak. Iya. Jadi ya udah, saya taruh lagi, saya cari buku lain lagi aja. Saya belum seperti Hideo Kojima juga yang konsisten harus kalau udah beli harus saya baca ya. Tapi kalau membuat saya tidur ya udahlah ya. Kita harus juga realistis. Mungkin buku itu bukan buat saya berarti. Ya, go ahead. Mungkin silakan dijadwalkan. Tapi menurut saya Fajar ya, preparation itu berarti penjadwalan salah satunya. Cobain deh, ini ada 25 orang ya. Kalau memang mau disepakati sekali sebulan, mulai aja siapin bulan berikutnya. Ini kan masih Agustus ya, berarti minggu keberapa setiap hari Rabu, berarti September ada. Bahkan sampai akhir tahun dulu deh jadwalin. Sudah itu sama, kita udah jadwalin tuh Pak Yos. Good. Udah sampai akhir tahun. Good. Promosiin berikutnya. Ya. Kita kemarin sebulan 2 kali rencananya. That's good. Saya seneng tuh kalau bisa sampai sebulan 2 kali. It's really good. Gini deh, untuk mensupport sampai 1 tahun ke depan, setiap kali yang jadi moderator, sama yang setiap kali review buku, saya kasih hadiah buku ya. Jadi ya ayo, karena saya beneran pengen ini berjalan konsisten, karena menurut saya kalau bisa sampai akhir tahun 2023 ya, apalagi sekali 2 minggu konsisten, itu akan jalan terus kok. Ya, apalagi janji saya direkam kan, jadi nodong saya untuk baru lihat tuh. Saya lupa tadi saya udah tekan rekam ya, udah garit ya. Jadi silakan aja, saya yang support untuk hadiah buku. Ya. Jadi kalau memang mau memilih nanti saya bilang, oh boleh mungkin hadiahnya sekitar segini, nanti silahkan reimburse, beli, bukti pembeliannya kirimin ke saya, nanti saya transfer harga bukunya. Tapi kalau mau saya yang pilihin, saya nanti akan pilihin dan saya akan selalu kasih. Oke? Gitu ya, supaya semangat nih, karena ini komunitas yang menurut saya bisa langgeng dan bisa bertumbuh terus dan pasti berimpact buat First Squad. Alright? Siap. Terima kasih banyak Pak Yos. Ini lecutan semangat buat teman-teman dan kita semua nih. Terima kasih atas support-nya. Yes, saya akan support komunitas yang ini. Oke. Teman-teman yang lain silakan, ada yang mau didiskusikan?
Oh, silakan Pak Aji, live duluan. Oke, ada yang lain? Jika nggak ada, nggak apa-apa ya. Nanti kalau memang mau bikinin sama ya, tapi coba cari cara gimana tetap bisa berinteraksi itu seperti apa. Mau itu ada di grupnya yang di First Part Connect, ayo. Mau dibikinin WA grup, ayo. Tapi saya recommended coba di grup yang di First Part Connect ya, komunitasnya kan disiapin. Dan kalau mau kadang-kadang kita potluckan untuk book review-nya itu onsite, let's do it gitu loh. Buat saya juga nggak apa-apa gitu, karena kan masa sih semuanya selalu online, toh juga kan kita udah mulai makin sehat, makin terbuka ya, kita kerjain untuk bisa once in a while ketemu, karena pasti lebih fruitful juga discussion-nya. Ya. Arep, itu dari saya. Thank you banget udah Ya, terus sama-sama Pak dengerin. Yos. Makasih banyak nih udah. Silakan Fajar dan Lena. Mau Ya. foto bareng nggak? Bareng. Oh ya, Oh, boleh. boleh ya. Lena, foto bareng dulu. Boleh. Dinyalain kameranya, open. Iya, bisa di-open dulu sebentar buat teman-teman. Yang lupa pakai alis, ya nggak apa-apa.